Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Saya akan presentasikan cara mengoperasikan mesin CNC milling fokus dengan controller GSK FT830i. Pertama yang harus kita lakukan yaitu mengaktifkan MCB yang ada di panel. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu kompresor melalui panel MCB. Oke. Kemudian kita nyalakan saklar utama yang ada pada mesin CNC. Kita tunggu sejenak sampai posisi standby. Kemudian kita tekan tombol power on. Kita tunggu. Ini lagi proses loading. Nah, ini dalam kondisi siap. Kemudian kita lepaskan tombol emergency. Setelah itu kita tekan tombol reset. Oke. Kita tombol posisi. Nah, kemudian kita lihat posisi mesin bagian dalam. Nah, pada kondisi seperti ini, setelah hidup, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan mesin zero atau homing. Oke, kemudian kita tekan tombol mesin zero. Posisikan pada kecepatan F50. Kemudian kita tekan tombol Z plus. Ya. Z plus, kemudian min. Ya. Min, kemudian Y plus. Nah, tunggu sampai proses mesin zero atau homing ini selesai. Sampai posisi pada sumbu ini pergerakannya selesai atau diam. Ini sekarang lagi proses homing atau mesin zero. Oke, ini sudah monitor menunjukkan pergerakan eretan sudah selesai, ya, tidak ada yang bergerak. Artinya proses mesin zero atau homing ini sudah selesai. Kemudian kita atur kembali posisi eretan pada posisi normal. Ya, jadi posisi eretan sekarang ada pada titik 0 masing-masing sumbu. Nah, ya, kita posisikan normal sekarang. Caranya yaitu kita menggunakan MPG. Ya, ini adalah MPG. Kemudian kita tekan tombol MPG. Oke. Nih, ya. Nah, pada tombol MPG ini ada dua potensioner, ya, dua pengaturan di sini. Kemudian yang bawah ini untuk melakukan pergeseran pada eretan. Kalau ini sebelah kanan, ini mengatur fit rate, semakin ke kanan dia akan semakin cepat pergerakannya.
Kalau yang sebelah kiri ini untuk mengatur sumbu yang akan kita geser. Ya. Kebetulan ini sudah hilang. Ya, ini dimulai dari kanan, ini adalah Z. Coba kita putar. Ya. Nah, sumbu Z akan bergerak. Yes. Kalau ke kiri dia turun, kalau ke kanan dia naik. Kemudian ini adalah tombol sumbu Y. Kita normalkan terlebih dahulu. Kemudian X. Ya. Oke. Nah, sekarang posisi eretan sudah pada posisi normal. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara memasang dan melepas holder. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara memasang dan melepas holder. Pertama yang harus kita lakukan, kita tombol dulu, pencet tombol manual ya, atau MPG, insya juga sudah bisa. Nah, ini adalah tombol untuk melepas atau memasang holder ya. Ini adalah holder yang sudah kita siapkan. Nah, caranya sebagai berikut. Kita naikkan terlebih dahulu sumbu Z-nya. Oke. Kemudian kita siapkan holdernya. Sudah terpasang ya. Caranya kita tekan terlebih dahulu tombol merah yang ada di mesin untuk lepas, kemudian untuk pasang juga. Ini cara memasang dan melepas holder pada mesin CNC. Kemudian untuk menggerakkan sumbu atau bed pada mesin CNC, kita juga bisa menggunakan tombol manual ya. Ini adalah tombol manual. Kemudian kita bisa gerakkan, coba Z ya, Z min. Ini artinya kita akan menggerakkan sumbu Z ke bawah ya. Biar lebih cepat kita tekan tombol repeat. Nah, itu ya. Kemudian Z plus. Ya. Ini Y plus, ini Y min, X min, X plus. Nah, itu cara kita menggerakkan bed atau sumbu mesin menggunakan tombol manual. Jadi untuk menggerakkan itu bisa menggunakan tombol manual dan MPG ya. Di video ini saya akan menjelaskan cara melakukan setting titik nol benda kerja atau WCS Work Coordinate System, di mana nanti kita akan memindahkan titik nol pada mesin pada titik nol benda kerja. Nah, titik nol pada mesin sudah kita lakukan tadi pada saat kita melakukan mesin zero, booming atau reference ya. Ini benda kerja yang sudah kita siapkan. Baik, sebelum saya melakukan setting WCS atau PSO, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Ini adalah benda kerja. Kemudian kita tentukan benda kerja ini akan kita letakkan pada kuadran berapa ya, kuadran 1, 2, 3 atau 4, atau pada posisi tengah-tengah. Misalkan kita letakkan pada kuadran 1 ya. Misalkan kita letakkan pada kuadran 1, berarti kalau misalkan ini kita lihat dari penampang atas ya, kita akan melakukan, ini saya analogikan sebagai
tool atau end mill, ya kita akan melakukan setting pada sisi atau pojok kiri bawah, ya. Kita lakukan setting terhadap X di sini dan Y di sini. Ya. Kemudian kalau misal kita akan melakukan setting pada kuadran 2, berarti kita lakukan pada pojok kanan bawah, ya. Kita sentuhkan di sini dan di sini. Kuadran 3 ada di sini, ya, ada di sini, pojokan sini, ya. Kemudian kuadran 4 nanti ada di pojok kiri atas, ya. Nah, kita akan melakukan teknik goresan menggunakan tool end mill, ya. Nanti supaya penempatan dari tool itu ada pas di pojok, ya, pada titik pusat. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita memasang benda kerja pada cekam pada meja mesin CNC. Pasang. Kemudian kita akan memberikan perintah putaran pada mesin. Kita tekan tombol MDI. Kemudian komen, ya. Kita pada posisi next block MDI, ya. Kita ubah dulu. Ini G90. Ya, kita pencet tombol G90, kita ubah dulu ke absolute. Input. Ya, kemudian kita masukkan perintah putaran S1000 misal, artinya 1000 RPM. Kemudian M03 input, ya. Artinya akan berputar searah jarum jam. Kemudian kita tekan tombol cycle start. Nah, spindle sudah berputar. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan setting dengan menyentuhkan tool pada benda kerja. Kita lakukan pergeseran sumbu, ya, dengan menggunakan MPG. Kita lakukan pertama terhadap sumbu X. Sentuhan, kemudian kita lakukan sentuhan sampai tool menyentuh benda kerja. Ketika benda kerja atau tool sudah menyentuh benda kerja, kemudian kita lakukan setting pada posisi offset, ya, pada posisi work. Kemudian kita tempatkan pada G54, kemudian kita isi atau kita ketikkan X min 5 saya ulangi, saya cancel, ya, karena tadi kita melakukan setting pada sumbu X, kita ketikkan X min 3 titik misur. Nah,
Oke. Kemudian selanjutnya kita melakukan setting terhadap sumbu Y. Kemudian kita tekan Y min 3 titik misur. Ya, min 3 itu berasal dari setengah dari diameter tool. Ya. Min 3-nya itu dihitung dari jarak titik pusat tool terhadap titik 0 koordinat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan setting terhadap sumbu Z. Ya, kita lakukan setting terhadap sumbu Z. Nanti kita tentukan pada permukaan benda kerja. Boleh kita menaruh kertas di atas benda kerja atau kita lakukan secara langsung. Tapi hati-hati, jangan sampai menyentuh menggores sedikit. Menggores. Nah, kemudian kita masukkan, ya, kita ketik Z 0 misur. Oke. Nah, ini kita sudah melakukan setting WCS atau PSO, ya, pada 3 titik sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Kita matikan terlebih dahulu spindle-nya, ya. Kita langsung tekan tombol reset saja. Langkah selanjutnya yaitu kita mengecek posisi settingan WCS atau PSO itu sudah benar apa belum. Yang harus kita lakukan yaitu kita tekan tombol MDI, kemudian komen, ya. Kemudian kita lakukan atau kita ketikkan di sini pertama yaitu G54, karena ini pada posisi koordinat G54 input, kemudian G01, ya, kita akan memberikan perintah gerakan, kemudian kita kasih F 1000 misal input, kemudian kita mau mengecek settingan PSO yang tadi, ya, berarti di X 0 input, Y 0 input, kemudian Z kita tinggikan, jangan sampai menyentuh benda kerja terlebih dahulu, misalkan 20, ya, titik input. Nah, ini adalah settingan kita, ya. Kemudian kita akan eksekusi, ya, kita akan eksekusi dengan menekan tombol cycle start. Ini tool bergerak ke bawah. Oke. Oke. Ini adalah benda kerja dengan ketinggian 20, ya. Akan kita lakukan pengecekan ketinggiannya, ini sudah betul apa belum. Nah, ini sudah betul, ya. Ini menunjukkan tinggi 20. Kemudian kita turunkan, karena kalau posisi sudah benar nanti tool akan tepat berada pada sisi pojok kiri bawah atau di kuadran 1. Coba kita turunkan. Ini posisinya sudah pas, yaitu titik sumbu dari tool itu sudah pada pojok kiri bawah. Nah, itu cara kita melakukan setting PSO, sekaligus kita ngecek posisi PSO yang sudah kita setting itu sudah benar atau belum.
Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan video tutorial cara mengcopy program NC yang ada pada USB atau flash disk akan kita copy ke mesin CNC. Pertama yaitu kita tekan tombol DNC, kemudian program, ya. Kemudian kita tekan plus di sini, kemudian UDISK. Kita pilih Copy Pro, paling atas sendiri. Oke. Nah, ini adalah beberapa program yang ada di USB atau flash disk. Kemudian tentukan program mana yang akan kita copy. Ya, kita pilih misal. Ya, misal sorry. Ya, ulangi UDISK. Yes. Misalkan ini ya. Mau kita copy, kemudian copy, kita tekan copy. Nah, ini sudah tercopy pada mesin CNC. Kemudian cara menjalankan, misalkan ini kita pilih ya. Kita select, kemudian kita single dulu untuk melakukan eksekusi program per program, ya, per step. Nah, kemudian kita pelankan terlebih dahulu fit rate-nya. Nah, kemudian kita tekan tombol cycle start. Ya. Oke, kita tekan dulu yes. Nah, kita tekan tombol cycle start. Ini sudah mulai eksekusi program. Nah, oke, ya, kita stop terlebih dahulu ya. Seperti itu cara mengcopy program kemudian mengeksekusi program pada mesin CNC.